tiga maestro ini adalah contoh nyata bahwa seniman itu Mas Hendronya sibuk kemana? harusnya aku namanya sibuk ini kemana? trio akur harusnya, bukan? Rento sibuk kemana? Mungkin pemirsa harus tahu Stop bahwa mas, bentar mas, bukan itu maksudnya mas. Ntar dulu. Tar Nanti dulu, kalau justru, mau justru ini, komplain nanti. justru ini enggak, saya mau motong. Saya tidak setuju dengan itu. Saya tidak setuju dengan itu mas. Mesti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ngobrol bareng Adibal. Jadi obrolan yang tanpa persiapan pertanyaan, semuanya on the spot. Jadi kalau ada yang pedes-pedes, ada yang bikin baper, tidak boleh baper, ya. Ini sengaja nih saya tegaskan itu karena hari ini saya lagi ngobrol dengan 3 orang yang menurut saya legend sebenarnya. Tapi mereka tidak mau dipanggil legend. Jadi mereka nih orang-orang yang menjelang tua tapi tidak mau berasa tua gitu ya. Kita menolak tua. Oke, ya. Menolak tua ya? Menolak tua. Karena itu saya lebih suka menyebut mereka sebagai karena banyak menghasilkan masterpiece. Saya sih lebih suka menyebutnya maestro sebenarnya. Jadi 3 maestro pencipta lagu dan pemusik Indonesia ya. Jadi bukan hanya dangdut karena mereka juga menciptakan berbagai macam genre. Selamat datang Mas Selamat datang. Terima Rento kasih Saki. sambutannya. Terima kasih. Selamat datang Mas Eko Saki. Yang tengah nggak usah dikenalin lah, udah eksis banget ya. Tapi emang aku Oke. setuju kalau dibilang jangan panggil legend. Karena legend itu konotasi orang luas banget. Apa itu Mas misalnya Mas? 1, tua. Aha, 2, udah nggak berkarya. aha, Ya itu nggak produktif. iya. Tapi Kalau- lebih setuju itu. Adi. Kalau legendaris biasanya udah almarhum gitu ya. Biasanya. yang pas ya. Ya enggak. Oke, yang di sana-sana mungkin yang merasa senang dipanggil legend jangan baper ya, karena ini obrolan santai aja gitu. Dipanggil legend juga hebat, susah loh dipanggil legend itu. Lebih enak dipanggil legend sih daripada terlupakan ya. Lupa kenalin satu lagi ya. Nggak perlu dikenalin sih, siapa sih yang tidak tahu? Hendro Saki, the one and only idola saya juga ya. Dulu zaman-zaman saya selalu bilang ini, dulu zaman-zaman saya masih mulai, salah satu cita-cita saya adalah musiknya dibikinin oleh Hendro Saki dan kesampaian. Kesampaian di Jalan Datar waktu itu. Di album apa? Album Jalan Datar. Bukan. Album pertamanya Grupnya Gaul. namanya apa lupa ya? Yang nggak ngetop-ngetop tuh. Ngetop mas. Itu ya, apa namanya? Oh saya juga lupa mas, namanya apa ya? Ada yang inget gak sih? G4UL kalau nggak salah. Ini Eka yang nonton nanti ngamuk sama ya. saya. Enggak, itu Dibilang legend nggak banget. ngetop. Namanya adalah Gaul. Ya, bikin 2 musik loh waktu Mas Hendro waktu itu Ya, ya. waktu itu saya yang bikin musik. Bikin musik Jalan Datar dan satu lagi judulnya Minder ya. Waktu itu Adibal belum ngetop. Ya. Udah mas, Masih anak bawang ya. udah ngetop waktu itu sempet Enggak mas. lah, saya lebih tahu. Sempet zaman Gaul saya ngetop. Kamu kalau nggak ngetop jangan bilang ngetop. no. Iya, Diketawain iya. orang. Mas sempet ngetop, cuman hilang lagi waktu itu mas. Itu yang benar mas ya, gitu. Gak hilang-hilang sombongnya ya, dari dulu tuh bertahan gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau sombong tetap berkarya dan karyanya hebat, nggak ada masalah sih ya. Itu aset ya gitu. Ini bukan sombong, ini real. Oh gitu mas, ya itu mencela orang dengan begitu juga salah satu bentuk kesombongan mas. Jadi Tapi- pemirsa kalau saya ketemu Adibal ini apa ya? Nggak tahu itu Adibal kadang ngebully saya. Saya juga ngebully dia Iya. gitu. Iya. Tapi luar biasa Adibal saat ini memang keren. Jangan pers gitulah mas. Nah, ini real kenyataan ini. Nggak gitu. saya nggak apa? Ekspresinya Lebay. bicara itu tidak meyakinkan soalnya mas. Oh ya? Ya udahlah ya. Sekarang nih tidak bicara tentang Adibal. Saya mau bicara tentang 3 sosok yang istimewa ini, yang kemudian mereka membentuk trio. Namanya apa mas? Namanya mas? Trio Saki. Trio Saki. Trio Saki ya mas ya. Karena nama Saki itu kan khususnya di industri musik, khususnya lagi di industri musik dangdut adalah namanya ya mas ya, bukan orangnya. Namanya itu sangat legend.
Siapa sih tidak kenal dengan klan Saki gitu? Oh iya nih, mumpung belum berlanjut. Yang kebanyakan dikenal ini Hendro Saki, Eko Saki. Gitu loh. Terus? Rento ini mungkin karena nggak begitu aktif seperti saya berdua. Kadang-kadang sering dilupakan orang. Jadi mungkin pemirsa harus tahu bahwa. Stop mas, bentar mas, bukan itu maksudnya mas. Bentar dulu. Nanti kalau justru ini enggak, saya mau motong. Saya tidak setuju dengan itu. Saya tidak setuju dengan itu mas. Mesti ada pemisahannya. Mas mau saya belain. Mas saya mau belain. Ya. Wasit panggil wasit. Karena begini, banyak orang bertanya, Rento itu siapa mas? Nah jadi dalam kesempatan ini mungkin bahwa urutannya itu seperti ini. Saya, Rento, terus Eko. Gitu. Jadi Rento ini genrenya agak berbeda dengan saya dan Eko. Rento ini lebih banyak menangani genre-genre non dangdut, yaitu pop gitu ya. Karyanya itu salah satunya mungkin banyak yang sudah tahu, yaitu Tenda Biru dan 1 Jam Lagi. Mus Mujiono ya. 1 jam lagi apa 1 jam saja mas? 1 jam lagi. 1 jam lagi. Oke, itu saja. Oke, lanjut. 3 maestro ini adalah contoh nyata bahwa seniman itu berkarya tidak melihat usia dan batas usia. Apa sih latar belakang yang memotivasi kemudian terbentuk trio Saki? Trionya Sakinya S-A-K-I mas ya? S-A-K-Y, Y. Saki. Siapa yang mau jawab? Mas Hendro kayaknya ya. Sebenarnya obsesi itu sudah lama sekali ya. Cuman tahu sendiri ya, kesibukan kita itu rata-rata padat semua ya. Dia juga begitu, saya juga begitu. Nah, Rento ini juga eksis di ngurusin santri-santri. Jadi untuk ketemu bertiga itu agak susah gitu ya. Ya akhirnya pernah dulu mencoba, cuman mencobanya tuh nggak seserius sekarang. Cuman ya main-main nyanyi bareng, ayo ya udah edarin di YouTube, nggak niat lah istilahnya. Tapi sekarang ini memang benar-benar diniatin ya, digarap secara benar-benar ya. Ya itu saja sih sebenarnya motivasi saya, bahwa orang harus tahu bahwa ada keluarga Saki yang seperti ini loh. Gitu. Oh iya. Yang seperti ini loh. Yeah. Itu untuk masyarakat. Tetapi secara internal saya ingin menunjukkan kepada adik-adik saya bahwa ada saatnya kita itu berkarya bukan untuk orang lain, bukan untuk komersial gitu loh. Itu aja motivasinya. Berarti lagu yang baru dibikin ini nggak komersil mas ya? Bukan, maksudnya ya kita nggak ada target ini harus sukses. Jangan baper mas, saya tahu kalau Hendro Saki bikin karya and the gang. Enggak, ini Hendro betul. Saki ini. Ini saya menjawab memang dari dalam dari hati yang paling dalam, bahwa kalaupun nanti lagu ini menjadi booming, yaitu saya anggap bonus lah itu. Iya. Bahwa motivasinya itu bahwa ya itu tadi ya, bahwa saya ingin berkarya bersama-sama adik-adik saya gitu. Ini untuk keluarga, ini proyek keluarga. Nah makanya saya minta mereka berdua untuk meluangkan waktunya. Ini untuk kebersamaan kita. Kita tidak tahu sampai kapan kita akan berkarya, tetapi paling tidak ada kenang-kenangan kita pernah bikin single yang nuansanya religi dari keluarga Saki. Oke, aku mau nanya ke Mas Eko Saki. Ya, dari tadi aku perhatikan kalau Mas Hendro Saki tuh menggebu-gebu cerita gitu ya. Aku mau nanya gitu. Kok Mas Eko dari tadi tuh kelihatannya kayak kurang bersemangat gitu. Apa kayak terpaksa gitu diajak di trio ini. Gak ada duitnya yang jelas. Kenapa tuh Mas? Gak dibayar. Ya ampun, siapa Mas? Tenang aja Mas. Ya, emang masih butuh duit Mas? Kalau dari tampilannya sepertinya Mas ini paling
ini loh, paling banyak duitnya, tabungannya banyak tuh Mas. Di perut. Paling maju perutnya gitu. Iya, oke. Jadi sebenarnya gimana sih perasaannya Mas gabung ini gitu? Maksudnya kayak terpaksa gitu? Iya nggak sih? Ya enggak lah. Oh iya. Ya, yang pasti bener kata Mas Hendro tadi, ada kenangan buat kita dari keluarga Saki bahwa Mas Hendro juga bilang tadi memang kalau Rento nih kurang begitu familiar banget di luaran ya karena kesibukannya itu tadi sibuk sama santri-santrinya. Artinya secara pribadi dia itu kurang all out untuk ini gitu. Oh. Siapa Mas? Rento. Oh, terus? Dan kebanyakan memang nggak tahu. Makanya dengan tampil bertiga ini kan kita orang jadi tahu. Oh ada bertiga mereka. Gitu. Oh jadi ini sebenarnya bikin trio ini dalam Mas Hendro dan Mas Eko dalam rangka untuk mendongkrak Rento Saki agar lebih dikenal gitu ya Mas ya? Ya nggak juga begitu. Paling tidak juga ada kenangan. Padahal lagunya terkenal banget loh Mas. Kita tuh dari dulu bertiga itu paling susah ketemu. Oh gitu, iya. Paling susah. Boleh dibilang dulu setahun sekali mungkin ketemunya. Ya Mas Rento ya, saya spesialis kompor ya, jadi mohon ini ya gitu. Oke. Jadi aku mau nanya sama Mas Rento sekarang nih gitu. Apa namanya? Kan aku udah tahu lagunya, udah kepo-kepo juga ya. Judul lagunya Bismillah ya. Bismillah gitu. Bismillah. Tapi kalau dipikir emang lucu. Kita itu dulu sebetulnya masih di dalam Jakarta semua ya. Iya. Tapi untuk sering ketemu itu sulit. Iya. Yang pasti itu cuma Idul Fitri aja ketemu. Iya. Itu sebenarnya pertanda kalian tuh nggak akur sebenarnya bertiga. Iya, gitu. Mas Hendro-nya sibuk kemana, Harusnya aku namanya sibuk ini kemana. trio akur harusnya, bukan? Rento sibuk kemana. Iya. Gitu. Ya saya paham sih, pastinya dengan reputasi sebagai hitsmaker itu waktunya pasti sibuk ya gitu. Apalagi Mas Hendro ini kan jabatannya macem-macem ya. Dia itu mengambil semua jabatan di industri musik kayaknya ya. Arranger iya gitu ya. Pencipta lagu iya. Terus pemusik jangan ditanya penyanyi sekarang ya. Bukan hanya trio loh. Ada duet kemarin kan. Ada solo. Terus aktif di LMK. Oh, pokoknya waktunya pasti nggak ada. Ya nggak sih? Ya Mas Hendro ya? Iya. Terus dia ngatain saya sok sibuk gitu. Padahal yang sibuk banget tuh dia gitu. Jadi kalau janjian sama Mas Hendro tuh WA gitu ya. Mesti hamin berapa bulan gitu baru bisa ini. Schedule dulu ya. Ya, jadi oke, kembali ke lagu Mas gitu. Iya, ini mau nanya, Mas tuh kayak ini gitu loh, kayak nggak percaya gitu dengan, iya, ya kayak nggak percaya dengan kapasitas saya kalau mau wawancari saya nggak adil gitu. Ini di tempat tadi kok nggak ditanya juga. Ini mau nanya Mas. Oh ya udah silakan. Iya gitu ya. Jadi Mas Rento, kan lagunya ini religi gitu ya. Biasanya kan Mas Rento itu kalau bikin lagu tuh Tenda Biru itu Desi Ratnasari pop ya, ngepop gitu tentang cerita pernikahan lah. Kemudian yang 1 jam lagi itu agak ngejazz dikit Mus Mujiono itu lagu ngetop banget. Itu dulu saya suka banget nyanyi lagu itu zaman itu. Dan saya baru tahu kalau itu lagunya Mas Rento Saki gitu ya. Ternyata emang tahu lagunya. Tahu 1 jam lagi berikan aku berarti nggak pers ya. Kasih itu tahu Mas gitu. Saya dulu kita mainnya di lagu-lagu begitu gitu. Dan saya nggak nyangka gitu Hendro Saki yang bikin lagunya bagus banget. Ternyata punya seorang adik yang punya musikalitas yang tinggi sekali. Lagu-lagunya tuh kalau saya perhatikan bukan hanya lagu-lagu itu ya, bikin juga kemarin dangdut juga bikin. Nah, kenapa ini kok bikinnya malah sekarang lagu religi gitu, Mas? Apa Mas ada rencana tobat? Enggak sih, lagu religi sebenarnya bukan yang pertama, sudah banyak juga. Cuman yang bisa diaplikasikan bertiga dengan saudara-saudara saya ini baru kali ini. Lagian judulnya kan bagus, menyemangati seseorang kan. Apalagi setelah era pandemi ini kan semua seolah-olah ambruk ya, bukan ambruk banget, seolah-olah ekonomi, semangat orang itu ambruk. Dengan basmalah ini, dengan bismillah ini, kita coba angkat apa? Kan syairnya itu bilang kau terpuruk, jangan terus tenggelam, bangkit. Kemudian rajut kembali asa yang masih tersisa. Jadi gitu. Jadi lebih kepada memotivasi orang lain untuk tetap semangat apapun keadaannya. Keren Mas ya? Iya.
terus bicara musiknya. Kalau nggak salah musik digarap oleh Mas Hendro Hendro, Saki ya. Mas Hendro egois gitu, sekali-kali bikin musik tuh Mas Eko gitu. Kok mau di Dia nggak kuat bayar saya. gimana Mas? Gimana proses bikin musiknya Mas? Susah nggak kan biasanya Mas tuh bikin dangdut gitu ya? Iya, jadi waktu itu gini kronologinya. Saya berapa bulan yang lalu tuh, berapa minggu yang lalu ya. Saya nelpon Rento, Ren, kita ini yuk bikin lagu religi menjelang Ramadan. Oke Mas, iya oke. Mesti bikin lagunya dulu nih, aku bilang. Ada nih Mas lagu seperti ini, coba kirim ke saya deh. Kirim, oh ya udah, ini aja deh, judulnya Bismillah, ya oke. Kayaknya judulnya udah komersil nih, bilang. Oke, biar saya garap musiknya deh. Akhirnya ya dalam 4-5 hari tuh ya. Iya. Ya 4-5 hari Tidak sampai seminggu selesai. jadi. Lagu sebagus itu 4-5 hari Mas. Kenapa? Lagu sebagus itu 4-5 hari. Dia bayarnya tinggi sama saya. Oh gitu. Tapi bayar tinggi kok katanya dia nggak dibayar Mas. Kenapa? Kenapa pas lagi nyanyi nggak Oh dibayar? ya, saya nggak bilang dia dong. Ya akhirnya ya sudah, ya itulah kemudian saya udah jadi gitu. Gimana ini bang? Ya harus bikin klip dan harus diedarkan di channel yang apalah, jangan di channel saya karena channel saya ini masih kecil saya bilang. Yang agak gedean dikit dari channel saya lah. Ya udah kita rangkul Adi Balde yuk buat kerjasama, ya gitulah kronologinya itu. Iya. Ya kalau dari saya sih sebenarnya tadinya sih karena sebagai orang yang juga mengidolakan mereka gitu ya. Tentunya sama sih dengan senang hati saya terima kolaborasi ini ya. Apapun bentuknya keterlibatan saya gitu. Jadi dan sebenarnya sih saya tadinya nggak ada masalah juga sih Mas. Kalau memang misalnya tayang tidak harus di Maxi Musik, di Hendro Saki Production juga nggak ada masalah. Yang pasti saya sih merasa tersanjung karena dilibatkan di proyek ini dengan orang-orang yang saya kagumi, gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan lagu ini bisa, karena saya dengar banyak sekali pesan-pesan positif di lagu ini ya, gitu. Jadi aku udah denger sih, gitu. Makanya begitu dikasih lagunya beberapa hari yang lalu, gitu, langsung kita konsep video klipnya ya. Gitu. Dan dalam hal ini juga memang semuanya terlibat ya, dari mulai mau ngapain, mau video klipnya mau seperti apa, mau dibikin seperti apa, sampai baju-bajunya. Ini Mas Hendro Saki nih luar biasa, dia tuh bukan hanya bikin lagu, bikin musik, bikin apa, sampai konsep baju pun dia itu yang paling bawel sebenarnya. Iya. Gitu. Kenapa sih Mas gitu? Bukan kamu nggak tanya proses rekamannya gimana? Oh gitu. Kalau proses rekamannya pasti sulit ya, karena pasti sulit karena take vokal ya, aku tahu kemarin Mas Eko curhat katanya, aku lagi sakit-sakit disuruh take vokal katanya, bener ya Mas ya? Gitu. Terus kalau Mas Rento sih karena dia sekarang lebih religius ya. Oh iya Mas Rento Saki nih selain pencipta lagu, kalau sekarang beliau sudah aktif di kalangan di hal-hal yang religius. Punya belajar mengaji juga ya. Nanti Ramadan saya belajar mengaji ya Mas ya? Iya insya Allah. Insya Allah ya. Bikin artis mengaji sama. Jadi saya lebih sebenarnya bukan baru, sudah hampir 8-10 tahun saya mengajar tahsinul Quran. Oh luar biasa Mas ya. Iya. Gitu, jadi muridnya sudah banyak dan salah satunya saya juga nanti ada rencana mudah-mudahan di bulan Ramadan ini diberikan kesehatan. Amin, gitu. amin. Tapi kalau siang kayaknya susah lapar Mas kalau ngaji siang-siang itu Mas. Enaknya habis buka Cuman puasa. palanya berlipat. Nah terus habis buka puasa terawih ngantuk biasanya Mas. Terus belajarnya kapan Mas? Berarti habis lebaran. Aku denger tuh, wish ini lagu bagus ya, gitu. Aku kebayang nih Mas, ini kan lagu motivasi banget, terus semangat, musiknya grand gitu. Ini kalau dikasih penyanyi-penyanyi yang viral saat ini, yang lagi muda-muda, anggaplah kita sebut misalnya Lesti, Selvi, Vildan, Hari dan kawan-kawan, ini lagu sih bakalan ngetop banget gitu Mas kayaknya. Berarti Adi nggak yakin kalau kita yang bawain ngetop? Enggak, maksudnya Wah, jangan gitu dong. kepikiran nggak sih gitu, kepikiran sih maksudnya gini, waduh ini lagu ya gitu. Coba waktu itu saya diperdengarkan materinya, pasti saya sarankan untuk dibawakan oleh murid-murid saya itu gitu. Kepikiran gak sih gitu, kenapa kok malah dibawain sendiri gitu? Apakah memang pengen banget eksis gitu, atau apakah ada hal-hal lain gitu Mas?
Karena kita yakin bahwa kita juga bisa ngetop seperti mereka sebagai penyanyi loh ya. Kalau ngetop kan udah. Ngetop sebagai siapa sih yang nggak tahu Hendro Saki ya. Siapa yang nggak tahu Hendro Saki dengan karya-karyanya ya kalau disebutin itu wah nggak cukup waktunya ya. Tapi yang paling fenomenal menurut saya adalah Egois. Itu sampai saat ini karya lagu-lagu saya yang buat Lesti itu belum ada yang bisa nyelip Egois. Enggak deh, jadi coba dari awal tadi kan saya Mas, saya bilang tuh mau muji Mas bahwa Hendro loh. lagu ini itu bukan bermaksud apa ya, ini harus taruhlah ini harus kenceng apa viewernya banyak. Bukan, targetnya bukan ke situ. Oh, gitu. Jadi makanya kita nggak memilih penyanyi yang punya nama besar, yang nggak, kita ya sudah kita saja yang menyanyi. Yang penting pesan itu nyampe ke masyarakat. Tapi aku tanya Mas Rento deh ya. Kalau Mas Hendro Saki itu biasanya bahasanya politis, bukan politis, diplomasi gitu. Jadi kadang-kadang itu ya pasti punya jawaban bijak lah Hendro Saki pencipta lagu gitu loh. Itu pasti sama kalau tanya butuh royalti nggak, pasti dia bilang enggak. Coba saya cek ya, Mas. Aku nggak nanya itu. Aku nanya ini kan lagu isi pesannya ini kan luar biasa ya. Ada Bismillah Ya, pasti bisa manjada wajada gitu ya. Itu kan keren banget. Ya mungkin royalti tidak butuh ya, mungkin eksistensi tidak. Tapi kan kalau lagu ini misalnya dibawakan oleh yang lagi viral-viral atau lagi ngetop gitu, kan yang mendengarkan lagunya lebih banyak Mas. Pesan-pesan lagunya lebih banyak sampai ke mereka gitu. Apa enggak tujuannya kan itu kan Mas? Lagunya pesan-pesannya sampai kan? Betul. Ya kenapa maksain bawain sendiri Mas? Ya dengan dipaksain sendiri kan tidak menutup kemungkinan orang lain nyanyiin. Oh gitu. Bisa cover kan. Ini Kita memang tidak tidak ini jawabannya cerdas sekali. Ya tidak ini. Ya kalau dengan banyak viewer, Gitu ya Mas ya. pesan nyampe berarti banyak viewer kan. Berarti Jadi kalau banyak- Mas Rento nih lagunya bebas di cover ya? bebas. Ya kalau Hendro Saki kan katanya nggak boleh katanya. Jangan ini kacau lagi nanti ini. Saya sebelumnya sudah bahaya tuh mengcover lagunya Hendro Saki gitu. Klarifikasi dong, Mas. Nggak ada. Silakan siapapun mau mengcover lagu saya. Monggo silakan nggak. Gara-gara begitu saya sampai bikin statement di YouTube itu bahwa saya tidak pernah melarang lagu saya di cover oleh siapapun. Ya, saya perjelas lagi sih ya. Kebetulan juga selain lagu ini, beberapa lagu Mas Hendro Saki dan Mas Eko Saki juga ada di publishing saya, MPP, Maksi Pustaka. Jadi saya pertegas lagi bahwa senior-senior saya yang luar biasa ini tidak melarang yang namanya cover-cover selama cara izin dan kerjasamanya benar, kan gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin Mas Hendra tuh ada kenceng banget Mas, sampai beberapa penyanyi-penyanyi yang saya ajak kerjasama, saya suruh nyanyikan lagu Mas Hendro nggak berani, nanti dituntut, udah gitu mahal lagi tuntutannya gitu. Terus saya tanya seberapa mahal sih? Segitu. Segitu mah itu Hendro Saki nggak mahal kalau segitu standarnya gitu. Kalau kamu tahu yang sebenarnya dulu itu jauh di atasnya itu gitu ya. Tapi kembali lagi bahwa sekarang tuh kan eranya udah modern ya, bahwa kalau memang misalnya yang lagi duitnya banyak ya, kalau berbagi rezeki dengan beli lisensi ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang yang duitnya terbatas atau memang banyak kebutuhan lain tapi masih pengen cover, bisa kerja sama. Iya, betul. Ya. Termasuk lagu ini dong ya. Iya. Jadi ini begitu lagu ini keluar, Bismillah boleh langsung di cover ya? Boleh. Oh gitu. Ya, mantap. Jadi dan ini mudah-mudahan tidak, kita berharapnya tadi sudah ngobrol-ngobrol. Ini bukan yang terakhir. Justru kita ke depan mungkin akan bikin lagi, apakah itu religi atau lagu-lagu yang sifatnya sosial. Mas Rento, Bahwa ini pertama Iya. dia. Nanti mungkin kita akan kondisikan bahwa Trio Saki ini setiap berapa bulan sekali nanti akan ada single-single. Iya. Meskipun itu bukan religi ya. Iya. Tapi memang ini langka sih Mas. Saya setuju. Mas Rento nih baru keluar single pertama sudah ngomongin yang terakhir aja. Enggak, saya setuju karena gini. Karena mencari mungkin sosok-sosok hebat tuh banyak, tapi kalau yang bersaudara, tiga-tiganya ngetop itu susah. Ya, saya tuh merinding loh waktu pertama kali ngeliat di Indosiar waktu itu kemarin ya, tiba-tiba bertiga gitu, terus orang-orang yang selama ini, yang dulu waktu saya berjuang sebagai komposer itu pengen banget kayaknya kerjasama dengan
Hendro Saki, dengan Eko Saki, dengan Rento Saki gitu. Tapi Dan sampai sekarang nggak tercapai. iya, dulu Ya, Mas, karena- kan waktu berjuang Mas. Saya juga mau nanya nih ke Mas Eko nih gitu ya kan, Mas Eko tuh dari dulu sampai sekarang itu dulu kan zaman-zaman goyang heboh ya, jatuh bangun saya belum nyanyi itu Mas. Terus kemudian sampai terakhir kemarin yang meledak itu ada dia. Dan itu gimana sih Mas ngejaga gitu kan, biasa konon ada orang yang bilang bahwa makin masih muda tuh katanya wah otaknya encer, setelah tua biasanya setelah agak bertambah umur katanya kecerdasan berkurang. Itu tapi Mas Eko Saki tuh makin tua makin jadi gitu. Apa kiatnya Mas? Itu buat saya juga. Nggak tahu ya, kiat sebetulnya nggak ada juga ya. Iya. Kalau masalah lagu, dapat lagu bagus enggak itu wallahu alam kita sendiri nggak tahu. Karena begitu kita bikin lagu nggak ada orang yang bilang, wow ini pasti meledak, nggak ada. Oke. Ngalir aja bikin. Seandainya pun itu meledak atau booming lah gitu, ya itu rezeki dari Allah kalau aku bilang. Karena kadang-kadang begitu lagu booming jadi bagus, saya sendiri kadang-kadang naik, masa sih saya yang bikin? Oh gitu. Ya artinya semua Iya. kuasa Allah deh gitu. Kadang-kadang saya juga merasa gitu Mas. Ini kayaknya bukan lagu gua gitu. Nah iya yang merasa seperti itu, masa sih aku yang bikin? Gitu. Sama berarti ya. Cuma yang ada semangat berusaha berkarya tetap mengamati perkembangan musik saat ini. Iya, iya. Ya artinya jangan sampai kita juga ketinggalan banget trennya gitu. Ya Mas Eko nih juga pimpinan punya orkes juga ya, Kaisar ya. Iya. Wah itu juga grup dangdut yang sangat milenial ya. Iya. Gitu. Itu bertahan Mas ya sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Karena Sakis Band udah bubar Mas. Udah agak lama. Mudah. Tapi soal lagu booming itu seperti itu, kita nggak tahu. Contoh lagu saya yang Selimut Biru. Kenapa Boys semua itu rezeki Allah emang yang kasih. Lagu bikinnya tahun 95-96an gitu. Iya. Kenapa boomingnya sekarang? Iya, saya sengaja kalau sama Mas Hendro tuh kadang-kadang ngajak bercanda gitu. Karena dulu saya takut banget sama Mas Hendro. Bukan Sakis Band itu, tahu nggak bubar kenapa? Kenapa? Gak ada yang kuat bayar. Oh gitu. Itu bukan bubar, nggak ada yang kuat. Itu adalah kesombongan. Ini manajernya Sakis Band Oh dulu gitu. ini. Ya, itu salah satu bentuk percaya diri dan kesombongan yang hakiki. Jadi bukan bubar karena apa? Nggak ada yang kuat bayar. Baru tadi bilangnya klarifikasi, saya tuh tidak mahal, saya kompromi, sekarang udah bilang lagi. Sakis Band. Kan ngomongnya Sakis Oh Band. iya Mas, bukan Hendro Saki. Bukan Hendro Saki ya Mas. Oh iya sih. Tapi ada manajernya itu Rento Saki. Oh gitu. Manajer. Gitu ya Mas ya? Oh lah. Ya udah, ini kan lagu enak banget. Pastinya kita semua pengen dengerin sedikit cuplikan yang racun di Iya, lagu iya, ini. betul. Mau dong dengerin live? Nih Mas. Yuk bertiga Mas. Iya. Mas jangan main HP terus deh. Syairnya emang aku nggak inget Ya syairnya. Nggak ada yang Allah, hafal ini saya. diingetin dulu Mas. Mas nggak ngaku di live juga, itu pertanda soalnya Mas. Kalau lupaan itu Mas. Kan lagi apa ya syairnya? Nantilah. Ayo, apa coba, ya. coba. Adi, take vokal aja kita baca loh Adi. Enggak, itu aja. Yang Bismillah pasti bisa manjada wajada yang itu bagian itu. Manjada. Ya. Nah, Aku Cici. Jada wajada. Ya, satu. Manjada wajada, jada wajada. Manjada wajada, jada wajada. Manjada wajada, jada wajada. Pasti kau bisa. Kurang lebih seperti gaul waktu itu ya. Soalnya tadi aku bilang. Take vokal aja kita baca. Jadi aku tadi bilang, jadi inget gaul, bangsan kita lah katanya gitu. Mas, tadi manjada wajada, kalau saya lumayan paham artinya. Mungkin ada penjelasan buat yang nonton Mas. Apa Ya, manjada itu artinya man itu siapa atau barang siapa atau seseorang. Dia jadda yang berusaha keras, manjada, wajada, dan dia pasti akan berhasil mendapatkan dari hasil usahanya. Oke. Jadi siapa saja yang bekerja keras itu akan mendapatkan hasil dari kerja kerasnya. Oke. Siapa yang berusaha keras maka dia akan berhasil dari hasil kerja kerasnya. Kita masuk kesimpulannya ya. Betul. Oke, saya mungkin
menjawab pertanyaan yang nanti nonton yang ada di sini nih ya gitu. Kira-kira kalau ada yang mau pengen dibikinin lagu, dibikinin musik, dibikinin karya gitu, mau tuh religi, dangdut atau apa, itu menghubunginya kemana Mas? Apa saya aja jadi manajernya Mas? Bisa. Nanti dibilang serakah Bisa, lagi jangan-jangan. katanya. Ya yang penting boleh lah sandal-sandal jepit 5%. Sebenarnya nomor satu yang bisa dilakukan adalah kalau sekarang kan hampir semua komposer itu punya sosial media ya, baik itu Instagram, baik itu Facebook dan sejenisnya. Pasti biasanya di sana tuh kalau memang belum punya nomor telepon bisa DM gitu ya, bisa apa namanya nanya-nanya di sana gitu ya. Terus kemudian nah masing-masing ada nih ya nih kalau Eko Saki ini apa Instagram ada Mas ya? Nih Instagramnya, apa nama Instagramnya Mas? Eko Saki. Nah kalau Hendro Saki ada juga ya Mas ya? Nah ini nanti ada nih di sini nih ya, ada. Iya. Mas Eko, Mas Herianto masih Ada, main ada. sosmed? Masih. Apa? Pak Facebook apa Facebook Instagram Mas? ada, Instagram apa? Instagram ada, Iya. YouTube ada. YouTube, wah luar biasa. Oh iya YouTube-nya saya sering lihat, itu lagu-lagu baru banyak yang diposting ya. Yang nyanyi di kamar ya. Rento Nyanyi Saki Channel Rento gitu. Saki Channel. Nggak ada program, Mas punya lagu-lagu yang baru-baru yang dinyanyikan itu? Iya di situ sekarang. Iya, apa namanya nama programnya itu? Rento Saki Channel. Oh, ya. Jadi buat kalian-kalian yang mungkin dengar-dengar yang mau yang terbaru, kalau lagu-lagu terbaru itu boleh berhubungan langsung dengan beliau-beliau, atau kalau memang bingung bisa langsung menghubungi publishingnya ya, bisa ada di sini Maksi Pustaka Persada. MPP PT Maksi Pustaka Persada, bisa ditanya bagaimana metode kerjasama dan juga bagaimana caranya agar bisa mengcover lagu-lagu dari maestro-maestro ini dengan aman dan halal gitu ya. Karena di dalam setiap karya-karya pencipta lagu itu ada haknya pencipta lagu. Jadi alangkah indahnya kalau kita bisa berkarya dengan baik, mendapatkan AdSense, tapi juga memberikan hak pencipta lagu gitu ya. Karya-karyanya selain tadi Tenda Biru, 1 jam lagi, Maha Cinta, terus ini Bismillah ya, itu yang saya tahu. Kemudian kalau Mas Eko Saki itu ada Dia, Jatuh Bangun, Goyang Heboh, yang terbaru Tawar ya sama Superma ya. Terus Anggur Terlarang, Gundah, banyak banget. Kalau Hendro Saki juga banyak banget ya, selain Bulan Berkaca. Bulan Berkaca tuh enak banget lagunya. Sang Pujangga, Egois, Tirani, Ikhlasku, pokoknya banyak banget deh gitu ya. Buat kalian semua, kayaknya bincang-bincangnya sebelum ditutup saya pengen juga deh, mungkin Mas Hendro, mulai dari Mas Eko dulu yang paling junior, ada yang ingin disampaikan nggak? Apa gitu? Harapan-harapan terkait dengan project ini dan karya-karya berikutnya. Mas Eko dulu deh. Ya. Ya, harapan saya satu, ya mudah-mudahan ini trio Saki ini bisa berjalan terus seperti yang kita rundingkan, Bisa diterima. Ya. dan lagu-lagu kita itu bisa diterima sama masyarakat, itu aja. Oke. Karena apa ya, Pak Hendro bilang tadi, kita ini sebetulnya sudah lama pengen kumpul-kumpul, berkarya bareng gitu. Nggak peduli siapa yang bikin lagu, Rento, Mas Hendro, atau saya gitu. Yang penting gimana caranya ini bisa terrealisasi gitu. Dan thank you juga buat Adibal sama Maksi membackup kita gitu. Ya mudah-mudahan ini sukses, bisa diterima. Apa yang menjadi targetnya Rento Saki selaku penulis lagu ini, ada lirik dari lagu itu bisa sampai gitu, untuk menyemangati semua orang gitu. Yang mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Berapa bulan lagi nanti Rento bikin lagu lagi. Gitu. Amin. Terus Mas Rento? Ya harapan saya sih sebenarnya kita kalau bisa dua ini. Jadi manfaat dunia dan manfaat akhirat. Itu penting. Jadi manfaat dunia saja, akhirat tidak manfaat, buat apa? Ya. Kalau manfaat akhirat saja, pada faktanya kita masih hidup di dunia juga kan. Jadi kalau bisa dua-duanya itu. Jadi nanti dengan kesuksesan ini pasti kita sering dapat transferan dari publisher kita, yaitu Maksi. Maksi Musik. Amin. Amin.
Intinya kita tetap semangat berkarya dan kita sangat senang bekerja sama dengan Maksi. Ya, Mas Tirta ya, jangan lupa. Tadi poinnya adalah transparan, Mas, jangan lupa ya, Mas. Ya. Mas Hendro dong, gongnya nih, yuk. Apa, Mas? Barangkali ini bahwa doa, support, ya, dukungan dari masyarakat itu sangat kita perlukan. Untuk single perdananya Trio Saki ini yang pertama ya. Karena support kalian, dukungan kalian itu akan menjadi motivasi buat kita untuk terus berkarya. Itu saja ya. Sampai ketemu nanti di channelnya Maksi dengan Trio Saki. Dan untuk kalian semua jangan lupa untuk nanti menyaksikan video klip Bismillah di channel Maksi Music dan insya Allah juga di Hendro Saki Production, dan nanti akan ada di semua platform musik ya, di All DSP, ada di iTunes, Spotify, lain-lain, sampai TikTok kita ada juga. Dan ya nanti karaoke-nya akan kita siapin. Terima kasih Trio Saki. Mas Eko juga, wah kalau Mas Eko mah abang saya banget lah gitu, abang saya banget lah. Jadi kalau ada apa-apa curhat ke Mas Eko. Kalau Mas Hendro nih biasanya kalau saya tuh diskusi. Kalau ada apa-apa, kalau ke Mas Rento saya mau belajar ngaji, gitu ya. Jadi alhamdulillah saya dipertemukan dengan beliau-beliau ini, dan insya Allah mudah-mudahan persaudaraan kita membawa kita ke arah hal-hal yang positif. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol bareng Adiba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, pasti bisa. Bismillah, pasti bisa. Bismillah, pasti bisa. Pasti bisa. Jadda wajada, jadda wajada, jadda wajada, jadda wajada.